Buff Audiobook Indonesia. Sebuah cerpen yang berjudul Tanah Kuburan ditulis oleh Fitria Handayani, dinarasikan oleh Ervina Ari dan Syira Aldila. Selamat mendengarkan. Masih sepi juga warungmu, John? Tanya bapak mertuaku yang rewel. Hatiku mengumpat melihat kelakuannya. Lagi-lagi ia mengisap rokok dalam-dalam, kemudian membulatkan mulutnya mengeluarkan asap putih. Sudah seminggu ini ia selalu datang berkunjung ke warung nasiku, menginterogasi dengan pertanyaan yang membuat kesal. Jika saja bukan karena Kinan putri bungsunya, laki-laki tua itu sudah kupenjarakan. Bagaimana tidak, ia selalu mencaci maki diri ini, mengatakanku tak berguna dan kerap mengeluarkan cacian menyakitkan. Beruntung, aku masih memandang ibu Kinan yang lembut. Wanita itu selalu dengan santun menasehati tanpa rasa sakit. Sifat itulah yang kurasa menurun ke Kinan, istriku. Dia sangat sabar mendampingi. Tidak sekalipun ia mengeluh, meskipun warung kami sepi tanpa pengunjung seminggu ini. Sayang, itu tidak berlaku untuk bapak mertuaku. Dia selalu mengancam agar aku segera menceraikan Kinan. Kata-katanya sungguh pedas dan tajam. Ya kamu tuh seharusnya mikir, masa warung sepi diam aja? Cari tahu penyebabnya. Mau dikasih makan apa anakku? Kamu pikir saya membesarkannya untuk diserahkan ke pria susah macam kamu? Tahu gitu saya terima lamaran si Haryo, duda kaya yang siap menanggung hidup Kinan beserta saya dan istri. Aku hanya diam, karena itulah yang Kinan pinta. Dia tidak mau aku terbawa emosi. Namun, bagaimana diri ini bisa tahan jika selalu direndahkan? Kamu tuh bisa ngomong dak? Orang tua ngomong diam saja. Bapak mertuaku memukul meja makan dengan kencang, membuat aku dan Kinan tersentak. Pak, sudah. Mas Rajon kan sudah berusaha. Ini juga bukan maunya, Pak. Kinan menengahi. Kamu juga ngeyel. Nikah mau modal cinta. Pokoknya, kalau suamimu belum bisa mengurus kamu dengan benar, kalian cerai atau bapak gak akan anggap kamu anak. Gimana mau nyenengin orang tua? Nyenengin kamu aja susah? Bapak sudah tua. Udah gak kerja. Maunya santai. Kamu kudunya ngerti toh? Laki-laki tua itu mengusap air matanya. Melihat hal tersebut, aku justru semakin muak. Pintar sekali ia bersandiwara. Rumah makan ini semula sangat ramai. Ini adalah usahaku sejak 10 tahun silam. Meskipun hanya rumah makan sederhana, tetapi ia mampu menjadi penopang hidupku. Entah mengapa, sudah seminggu ini rumah makanku mendadak sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang datang. Padahal, biasanya minimal ada 10-15 orang yang datang. Namun, sekarang entah kemana mereka semua. Otakku hampir pecah. Hatiku kalut. Jika terus begini, aku akan bangkrut dalam sekejap. Tentu saja, itu bukan mau seorang Rajon. Aku tersudut bersandar di tembok warung usai bapak mertua pergi. Kinan sibuk menghangatkan beberapa masakan yang hampir alot karena berkali-kali dihangatkan. Mata wanita itu memancarkan kesedihan. Astagfirullah. Kinan berteriak membuatku mendekat. Ada apa, Dek? Mas, ini ikannya. Kenapa, Dek? Ada belatungnya, Mas. Padahal ini baru adek goreng tadi siang. Aku mencoba membalik potongan ikan bandeng yang Kinan tunjuk. Benar, ikan tersebut sudah dipenuhi belatung besar. Dengan sedikit jijik dan takut, aku segera membuang beberapa ikan yang tersaji di piring besar, memasukkannya ke dalam tempat sampah. Kemudian, segera membersihkan piring bekas ikan tadi. Mas, warung kita kenapa sih? Sabar, Dek. Nanti kita cari tahu. Adek takut, Mas. Gak cuma ikan saja, Mas. Maksud kamu? Aku menatap Kinan. Nasi yang tadi Kinan masak juga gak mateng. Ya Allah, Mas. Ini pasti ada yang gak beres loh, Mas. Wajah Kinan terlihat pucat. Astagfirullah. Salah apa kita? Kenapa dia yang jahat sekali sama kita?
Ucapku geram. Aku memeluk Kinan yang ketakutan. Tiba-tiba aroma busuk begitu kuat tercium di hidung kami. Aroma seperti sampah dan sangat menyengat. Mas, Kinan semakin ketakutan. Ayo, kita beres-beres. Kita pulang. Pintaku menguatkan Kinan. Esok harinya Kinan menolak untuk ikut ke warung. Aku mengerti perasaannya. Dia meminta agar aku mencari tempat lain untuk usaha. Namun, tidak semudah itu untuk pindah berjualan. Butuh modal dan tentu saja lapak baru. Aku justru bertekad mencari tahu sebab semuanya. Tidak mungkin warung kami mendadak aneh. Semua yang terjadi di luar nalar. Setibanya di warung, aku terkejut. Kudapati tanah berserakan di lantai. Tidak banyak, sepertinya jatuh dari atas atap. Kutengadahkan kepala ke atap warung, mundur beberapa langkah agar bisa melihat isi atap. Benar saja, masih ada beberapa gumpalan tanah yang tersisa. Tanah apa itu? Bagaimana bisa ada tanah di atas atap? Tidak mungkin tanah itu datang sendiri. Hatiku kesal bukan main. Apakah tanah itu merupakan dalang dari hilangnya para pelanggan secara tiba-tiba? Sungguh tidak bisa dibiarkan. Mas, kamu di mana? Tanyaku pada kakak kelasku Mas Peno di telepon. Di rumah. Ada apa? Tumben telepon. Biasanya kalau tidak penting tidak akan telepon. Sibuk dak? Saya mau minta tolong. Benarkah telepon ada maunya? Datang saja ke rumah. Balasnya membuatku bergegas menemui Mas Peno yang ahli ilmu kebatinan. Ada apa? Tanya Mas Peno sambil membawakanku segelas kopi susu saat aku tiba di rumahnya. Kemudian, aku pun menjelaskan semuanya. Mas Peno tampak terkejut dengan nasib yang menimpa diri ini. Namun, kemudian ia menepuk pundakku tenang. Seolah sudah biasa menghadapi semuanya. Jadi sekarang apa maumu? Tolong saya, Mas. Semua tidak bisa saya biarkan. Apa mungkin warung di seberang itu yang jahat ke saya? Hanya warung itu menjual nasi dan lauk pauk macam saya, Mas. Kamu buktikan saja sendiri. Balas Mas Peno membuatku bingung. Ini yang harus kamu siapkan. Sanggup? Mas Peno menyerahkan secari kertas yang baru saja ia tulis. Apa ini, Mas? Semua yang dilakukan orang itu akan berbalik kepadanya jika kamu melakukan apa yang saya tulis. Ini semua? Tanyaku. Iyo, hanya sebuah sajian yang kamu siapkan. Sisanya aku yang lakukan. Sanggup? Sanggup, Mas. Saya akan siapkan semuanya. Baik, saya tunggu malam Jumat. Aku mengangguk, kemudian bergegas mencari ayam hitam. Itulah yang harus kudapatkan sekarang. Ayam hitam, telur ayam kampung, kain hitam dan kain putih, sebungkus rokok kretek dan kembang 7 rupa. Udara dingin menyentuh bulu kuduku. Jangkrik yang biasanya tak pernah berbunyi, tiba-tiba nyaring bersahutan. Angin menggerakkan daun jambu yang tumbuh di depan rumah Mas Peno. Semua syarat darinya sudah kubawa. Bahkan, ayam hitam yang mabuk pun tidak lepas dari genggaman. Akal sehat telah lenyap. Diri ini hanya mau semua kembali seperti semula, dan pemilik warung sainganku mendapatkan karmanya. Entahlah, aku merasa sangat yakin merekalah dalang dari semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak menuduh mereka. Semua pelanggan tetapku telah mereka ambil. Jahat, itulah mereka. Duduk saja di tikar. Aku akan mulai ritual. Kamu gak usah ngomong apa-apa. Dengarkan saja. Kalau ada yang datang, tenang. Itu Tuan Agung yang membantuku. Jelas Mas Peno membuatku hanya mengangguk antara patuh dan merinding. Mendengar kata Tuan Agung, bulu kuduku semakin tegak. Jantungku berdebar tidak karuan. Rajon, bagaimana bisa kamu segila ini berteman dengan jin? Demi seorang Kinan, diri ini rela melakukannya. Aku tidak mau kehilangan usaha dan Kinan, istriku yang cantik. Kinan adalah segalanya bagi seorang rajon.
Mas Peno tampak serius mengucap mantra. Ia begitu hafal dengan ratusan-ratusan kata yang tidak ku mengerti. Aroma kemenyan memenuhi ruangan khusus yang Mas Peno sebut ruang meditasi. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Gorden bergoyang. Mas Peno asik mengisap kretek. Kemudian kretek tersebut ia letakkan di atas piring kecil dengan bara yang masih menyala. Rajon. Mas Peno memanggil. Aku tersentak. Tatapan matanya tajam, seperti bukan dia. Aku menjawab dengan takut. Iya mas. Pulanglah. Besok mulai berjualan seperti biasa. Semua sudah kukembalikan. Yang jahat kepadamu sebentar lagi akan merasakan akibatnya. Tunggu saja dan saksikan. Dia akan menjadi gila. Mas Peno tersenyum picik membuatku bergegas pulang. Hari pun berganti. Aku sudah tidak sabar membuktikan perkataan Mas Peno. Ternyata benar. Warungku kembali ramai. Pelanggan yang semula hilang kini kembali lagi. Kemana saja sih, Mas? Nggak buka-buka? Pulang kampung? Tanya seorang pelanggan membuatku senang sekaligus heran. Jadi, selama ini warungku dibuat seolah tak buka. Itulah sebabnya tidak ada satupun yang datang berkunjung. Jahat sekali mereka. Aku sungguh tidak sabar melihat karma yang mereka dapatkan. Mas, gawat. Kinan menangis merangkul lenganku. Ada apa? Ku tatap mata Kinan yang berkaca-kaca. Ibu, Mas. Ibu kamu kenapa? Ibu ngamuk-ngamuk. Ayo, Mas, kita sekarang ke rumah Ibu. Ujar Kinan membuat kami terpaksa menutup warung lebih cepat. Setibanya di rumah orang tua Kinan, kudapati ibu mertuaku berteriak. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah melotot. Ia tidak terkendali, mengamuk liar bagi hewan buas. Rajon tidak pantas menjadi menantuku. Aku buat dia melepaskan Kinan, dan sekarang aku gila. Ibu mertuaku menatapku tajam. Aku tersentak. Jadi yang hendak mematikan usahaku, ternyata ibu mertuaku sendiri. Aku merasa sakit melihat Kinan menangis, tetapi lebih sakit menerima kenyataan.